Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Pada kesempatan kali ini, kembali kita akan memahami kitab suci. Topik kita kali ini adalah hukum perang. Pertama-tama, mari bersama-sama kita melihat tangkapan layar dari sebuah postingan di media sosial dari seorang saudara muslim berikut ini. Dapat kita lihat bersama bahwa saudara muslim ini melampirkan teks Ibrani untuk memperkuat argumennya. Namun, jangan langsung percaya dengan teks Ibrani yang dilampirkan. Kita dapat mencari teks asli Ibrani dari Ulangan 20 ayat 10-15. 2. Terjemahan bahasa Indonesia yang dilampirkan oleh saudara muslim di dalam postingan ini sama sekali bohong. Hal itu biasa dilakukan oleh kalangan muslim karena memang begitulah kelakuan mereka. Kita dapat mencari terjemahan literal dari ayat tersebut. 3. Perikop hukum perang ini berada di dalam Ulangan 20 ayat 1-20, jadi tidak bisa dipotong sembarangan. 4. Sesuai namanya, Ulangan adalah pengulangan dari hukum yang ada di dalam kitab Taurat sebelumnya. Jadi untuk memahami secara tepat apa yang tertulis di dalam Ulangan, kita perlu melihat kitab Taurat sebelumnya. Hal ini saya katakan di awal karena banyak umat Kristen yang awam dengan kitab suci. Ulangan 20 ayat 1-4 mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh takut dalam menghadapi musuh karena Tuhanlah yang berperang di depan mereka. Hal itu setidaknya mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan berperang bagi mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ulangan 20 ayat 5-8 berbicara tentang orang-orang yang tidak boleh ikut berperang karena memiliki tanggungan di belakang yang akan membuat mereka tidak berfungsi optimal di dalam pasukan. Ulangan 20 ayat 10-15 berbicara tentang bangsa-bangsa yang berada di luar tanah perjanjian. Seruan damai yang dimaksudkan di sini adalah bangsa Israel izin untuk melewati wilayah bangsa tersebut dengan tidak menginginkan terjadi keributan. Namun, jika rajanya tidak memperbolehkan atau bahkan mau menyerang, maka mau tidak mau bangsa Israel harus membela diri dan salah satu pihak akan kalah dan ditaklukkan. Bandingkan dengan Ulangan 2 ayat 26-37. Mengapa semua laki-laki dibunuh? Karena bangsa-bangsa tersebut adalah penyembah Baal Peor. Baal Peor yang diyakini memberikan kesuburan tanah dan keturunan dipuja dengan cara melakukan perzinahan secara fisik, bandingkan dengan Hosea 2 ayat 10, Hakim-Hakim 2 ayat 13. Perempuan yang perawan dibiarkan hidup karena keperawanannya adalah bukti tidak pernah melakukan pemujaan. Tetapi yang tidak perawan dan semua laki-laki dihabisi. Dan untuk menunjukkan superioritas ilahi atas berhala yang mereka sembah, maka persediaan makanan, barang berharga, anak-anak dibawa ke hadapan Musa dan Eleazar. Bandingkan Bilangan 31 ayat 9, 11, 12. Namun, bukan berarti perempuan-perempuan yang dibiarkan hidup dijadikan budak seks seperti yang dilakukan Muhammad dan pengikutnya. Perempuan yang diinginkan untuk dijadikan istri tersebut harus diberikan kesempatan berkabung 1 bulan, lalu kemudian dinikahi. Bandingkan Ulangan 21, 10-14. Ulangan 20 ayat 16-18 berbicara tentang apa yang wajib diperintahkan Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang menduduki tanah perjanjian. Bangsa-bangsa itu harus ditumpas habis segala yang bernafas. Tindakan bangsa Israel atas bangsa-bangsa di tanah perjanjian ini adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam menghukum mereka dan supaya bangsa Israel tidak melakukan kekejian di hadapannya. Bandingkan Ulangan 7 ayat 1-26, Kejadian 15 ayat 12-21. Ulangan 20 ayat 19-20 berbicara tentang tidak boleh merusak tumbuhan karena tumbuhan tidak memiliki, dalam tanda kutip, kesalahan apapun. Justru tumbuhan dapat menopang kehidupan dengan menghasilkan bahan makanan yang berguna demi kelangsungan hidup. Hal ini berbanding terbalik dengan catatan sejarah yang merekam bagaimana ulah para pengikut Muhammad merusak pohon, ladang, dan kebun di dalam aksi jihad mereka. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya.
Shalom Aleichem Besem Hamasyah.